pelajaran maksud Umi. Silahkan disiapkan dulu dan kita berdoa bersama. Istidadan istaqimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah lana hikmataka wa nusyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dalam pembelajaran hari ini untuk materi pertama atau pelajaran pertama dengan judul Indahnya Saling Menghormati dan Memahami Makna Surah Al-Kafirun. Nah, anak Umi nampak? Sebelum ini Umi terangkan, Umi akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari Sabtu ini adalah indahnya saling menghormati yang berkaitan dengan surah Al-Kafirun. Pertama, anak Umi diharapkan dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian, dapat menulis surah Al-Kafirun dengan baik dan rapi. Yang paling penting adalah setelah kalian nanti mengetahui isi kandungan dari makna surah Al-Kafirun, anak Umi dapat menerapkannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Nah, coba perhatikan ke papan tulis. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dalam susunan Al-Quran. Ia berjumlah 6 ayat. Lalu diturunkan di kota mana, Nak? Iya. Setiap surah yang diturunkan di kota Mekah disebut dengan surah Makkiyah. Pintar, Naomi. Nah, pokok atau isi kandungan surah Al-Kafirun ini adalah tidak diizinkannya kompromi atau bekerja sama dalam bentuk mencampur adukan ajaran agama atau asbabun nuzul surah Al-Kafirun ini diturunkan adalah putus asanya atau pupusnya harapan orang kafir Quraisy untuk mengajak untuk berkompromi maksud Umi dengan Nabi Muhammad. Apa isinya? Yaitu mereka bermaksud ingin ikut menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan pengikut ingin menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, tetapi ada syaratnya. Apa itu, Umi? 1 tahun berikutnya Nabi dan pengikutnya juga harus beribadah sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Nabi dan umatnya harus juga menyembah berhala. Tentu saja Nabi Muhammad menolak perintah dari atau ajakan dari kafir Quraisy. Nah, ya, ini ayatnya. Nampak Naomi?
Coba perhatikan. Nanti disuruh baca ya satu-satu. Ini dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, Umi mau ulang bacaan ayatnya itu oleh Habib dan mengartikannya Inayah. Silakan Inayah. Silakan Habib. Inayah mengartikan. Buat suaranya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la ana 'abidun ma abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 5. Dan kamu tidak pernah pula menjadikan penyembah apa yang aku sembah. 6. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Umi sekarang perhatikan ke papan tulis keutamaan surah Al-Kafirun. Yang pertama adalah membangun fondasi atau dasar keimanan seseorang. Yang kedua, membangun keberanian menghadapi orang-orang kafir. Yang ketiga, membangun keoptimisan Islam. Serta yang keempat, menghargai perbedaan dan keyakinan. Nah, poin yang Umi mau sampaikan khususnya dalam nomor 4, dapat menghormati, menghargai perbedaan dalam bentuk keyakinan ataupun agama. Karena di dalam negara Republik Indonesia kita itu, negara kita bukan berdasarkan negara Islam, melainkan negara hukum, ya. Setiap warga negara diperbolehkan untuk memilih, memeluk agama yang diyakininya, kemudian beribadah menurut agama yang diyakini. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, kemauan kita kepada orang lain. Nah, misalnya di kelas, ya, ada kawan kita yang beragama non-muslim. Jadi ketika dalam kegiatan berdiskusi, dalam pembelajaran, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau kemauan kita kepadanya supaya dia menuruti pendapat kita. Nah, dari sini keterangan Umi mengenai keutamaan surah Al-Kafirun. Silakan anak Umi bertanya, angkat tangannya. Ya, silakan kepada Inayah. Apa hubungannya dengan surah Al-Kafirun? Ya, dengar kawan-kawan yang lain. Inayah, temanmu bertanya, Umi, apa hubungan ini semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika dengan surah Al-Kafirun? Umi ulang.
adanya surah Al-Kafirun. Jawab sama-sama. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ayo jawab. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap sama. iya, ada kata berbeda-beda. Jadi kaitan atau hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan surah Al-Kafirun adalah walaupun kita berbeda-beda terutama masalah akidah keyakinan tadi, tetapi kita tetap saling menghormati dan menghargai supaya tercipta kerukunan umat beragama. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Anumi. Ya, silakan Habib. Bagaimana sikap kita ketika melihat teman kita sedang beribadah diganggu orang lain? Nah, Habib punya pertanyaan. Ini sering terjadi ya di kelas ataupun ketika kita sedang sholat, ya, sholat zuhur di musola sekolah. Kata Habib tadi, bagaimana sikap kita ketika kita melihat teman kita ketika sholat sedang beribadah diganggu oleh teman lain, gitu kan Habib? Nah, pertanyaannya bagus. Bagaimana sikap kita Umi? Sebaiknya ketika kita melihat teman kita beribadah, pertama kali adalah kita tidak mengganggunya. Kita harus memberikan kebebasan untuk dia sholat, kan ibadah, dapat pahala kan? Kemudian kita lihat ada kawan kita sedang mengganggu, kita panggil kawan kita, dudukkan dia di hadapan kita, dikasih nasihat atau arahan secara baik-baik supaya dia tidak tersinggung, ya Nak ya. Apa kita bilang bahwasanya yang dilakukannya itu dapat merugikan orang lain dan menyuruh dia untuk meminta maaf kepada kawan yang telah diganggu. Paham sampai sini anak Umi? Ya, terima kasih ucapan. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai surah Al-Kafirun, ya, yang tadi merupakan pembelajaran pertama dengan judulnya indahnya saling menghormati adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, kemauan kita kepada orang lain, terutama di bidang akidah ataupun keyakinan. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai supaya tercipta ya kerukunan umat beragama. Nah, sekian yang dapat Umi sampaikan dari pembelajaran hari ini. Anak Umi harus rajin-rajin mengulang bacaan surah Al-Kafirunnya di rumah ya, dengan cara ditulis yang rapi, dibaca dan dipahami kandungan isi atau maknanya. Paham anak Umi? Paham. Ya, terima kasih mengucapkan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat membawa manfaat, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Umi akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Waalaikumsalam.